Jangan lupa subscribe ya. Selamat siang, Mister. Kita lewat tangga saja, karena lift pekerja lagi rusak. Oke, Pak Mandor. Victor van Dorman adalah seorang pengusaha dari Belanda. Ia tinggal di Indonesia dan sedang membangun gedung untuk usahanya. Saat ini, ia mengecek langsung ke proyeknya dan membawa uang untuk gaji pegawainya. Helen? Papa, jemput aku, Pak. Helen adalah anak Victor. Entah kenapa, hari itu tiba-tiba saja ia dirundung oleh teman-temannya sebagai keturunan penjajah, dan ia juga diancam akan ditunggu setelah Bel pulang sekolah. Meskipun ada sopir pribadi yang menunggunya, ia tetap ingin papanya yang menjemputnya karena ia sudah trauma dengan orang Indonesia. Iya, tunggu, Papa. Mister, lift itu rusak. Oh iya. Tolong. Mister jadi gepeng. Mister gepeng. Mandor dan beberapa pekerja segera turun. Mereka segera menutupi jasad Victor yang remuk dengan kertas semen. Papa? Halo, Pak? Papa? Halo, Pak? Ada apa, Pak? Jawab, Pak. Ini teman papamu. Helen tidak menyangka hari itu ia mengalami begitu banyak masalah. Hah? Rupanya kamu sembunyi di sini. Jangan. Dasar anak penjajah, ayo kita pukuli dia untuk membalas pejuang kita. Tidak, jangan. Halo nak, kamu tidak apa-apa? Oh, Helen, di mana HP-ku? Halo? Oh, Tidak, jangan. Helen, Papa segera ke sana, nak. Karena terakhir kali ia hidup terfokus pada anaknya, maka alat yang ia gunakan untuk menghubungi anaknya termanifestasi dalam dunia arwah. halo? Helen. Helen, di mana kamu, nak? Hantu Victor tidak menyadari bahwa ia terlambat 1 tahun ke toilet itu. Itu karena ia adalah arwah baru yang masih belum tahu seluk-beluk alam barunya. Apalagi yang ada di pikirannya hanyalah anaknya. Bahkan jika benang sinyal ke HP anaknya tidak putus, ia pun belum tentu bisa segera menemukan arahnya. Aku akan menunggumu di sini, nak. Tidak. Papa? Hah? Papa? Ada apa, Helen? Aku mimpi ketemu Papa, Ma. Oh, Helen. Mama juga sangat kehilangan. Coba ceritakan mimpimu, nak. Rasanya aku kembali ke masa lalu, Ma. Aku di toilet dan dikeroyok anak-anak jahat itu. Lalu Papa datang. Helen, Papa, tolong. di mana kamu? Tapi anehnya Papa tidak bisa melihatku. Papa memanggil-manggil aku, Ma. Helen!
Mungkin papa yang sudah di surga merindukanmu, nak. Iya, Ma. Ma, bagaimana kalau kita tabur bunga di tempat abu papa ditebar? Setuju. Mama juga berpikir seperti itu. Yuk. Hantu Victor belum menyadari bahwa setahun lalu, setelah ia meninggal, jasadnya dikremasi dan keluarganya dipulangkan ke negara asalnya. Abu dari jasadnya kemudian ditabur ke laut. Lega. Helen, Siapa itu? kau bukan Helen. Hantu! Setan! Sejak saat itu, mulai terdengar desas-desus di kalangan siswi bahwa toilet perempuan di sekolahan angker. Tapi tidak semua percaya, karena tidak semuanya ditemui oleh hantu Victor. Apalagi dari kisahnya, hantu itu menampakkan diri di siang hari. Hantu Victor memang tidak bisa selalu menampakkan diri karena keterbatasan kekuatannya, yang setiap menampakkan diri pada siang hari, kekuatannya akan langsung kering dan harus menunggu beberapa hari lagi untuk bisa penuh kembali. Karena belum juga menemukan anaknya, ia merasa nyasar di lokasi yang salah dan mulai mencari toilet perempuan di sekolah lain. Itu ia lakukan secara berulang-ulang, yang tentu saja membangun cerita horor di tiap sekolahan, yang awalnya dari kalangan beberapa murid, mulai meningkat ke para guru. Hanya saja, para guru tidak menganggap itu serius. Beberapa murid yang pernah mengalami kejadian itu mulai enggan masuk sekolah, dan itu menjadi alasan ke orang tua mereka. Tapi ada juga yang masih mau masuk sekolah. Hanya saja, jika akan ke toilet, selalu minta diantar oleh teman-temannya. Wali murid yang anaknya ketakutan pun memprotes sekolahan karena tidak bertindak apa-apa. Dan rupanya, itu terjadi hampir bersamaan di sekolah-sekolah lain. Sehingga para jajaran guru dari semua sekolahan membuat pertemuan untuk masalah ini. Ada juga beberapa pihak sekolahan yang meminta bantuan orang pintar untuk mencari hantu Victor. Tapi seringkali terlambat dan tidak menemukannya karena keberadaannya yang selalu berpindah. Siang, Pak. Oh, Budi. Silakan. Ada berita apa di dunia pendidikan, Pak? Belum ada yang baru. Cuma laporan dari guru-guru. Ada cerita hantu bule yang menakuti siswi SD. Boleh tuh, Pak. Jangan konyol kau. Itu bukan berita pendidikan. Dimasukin rubrik mitos boleh lah, Pak. Buat nambah isi koran nih. Ku ceritakan saja ya. Terserah mau kau masukkan koran atau enggak. Tapi jangan bilang ini dari saya. Tenang, Pak. Kami melindungi narasumber. Tulisan kisah hantu Victor itu pun muncul di surat kabar. Dari sana mulai banyak masuk surat dari pembaca yang mengaku bahwa anak mereka mengalami didatangi hantu bule itu. Si wartawan merasa itu adalah peluang. Ia pun menjadikan para pengirim surat pembaca itu sebagai narasumber. Sayang. Karena keluarganya masih mendoakan dan menaburkan bunga untuknya, sehingga secara perlahan dan bertahap mulai membuka kesadarannya. Ia mulai ingat kembali cara berkomunikasi dengan anaknya yang sempat terlupakan karena kehilangan jejak benang sinyal dari HP-nya. Duh, siapa ini malam-malam nelpon? Nomor apa ini?
Tiba-tiba Mandor seperti terkoneksi pada masa lalu. Ini juga berdampak pada hantu Victor yang mulai membuka kembali tentang sosok Mandor. Mister Mandor, di mana Helen?